Selamat siang, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang jurnal kami yang berjudul Analisis Sistem untuk Fasilitas Komunikasi Antara Guru, Siswa, dan Orang Tua. Untuk kelompok kami, anggota kelompok kami sendiri terdiri dari yang pertama Ricardo Abitio, yang kedua Ahmad Nur Sahdi, dan yang ketiga saya Likul Dorisian P, dan keempat Hafid Musa Anfian, yang kelima Felix Octavianus. Pendahuluan. Pentingnya komunikasi efektif dalam pendidikan mendukung keberhasilan proses belajar. Tantangan utama mencakup jadwal padat, keterbatasan akses teknologi, dan kurangnya transparansi informasi. Solusi yang diajukan adalah sistem komunikasi terintegrasi berbasis teknologi. Latar belakang, tantangan utama dalam komunikasi pendidikan meliputi keterbatasan waktu untuk berkomunikasi, rendahnya transparansi informasi, dan jaringan komunikasi konvensional yang rumit. Peluang teknologi digital seperti aplikasi mobile menjadi solusi praktis untuk mengatasi kesenjangan komunikasi melalui integrasi teknologi. Untuk rumusan masalahnya di sini ada tiga. Yang pertama, analisis sistem untuk fasilitas komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Yang kedua, apa saja tentang utama yang dihadapi dalam membangun sistem komunikasi yang terintegrasi dan efektif. Dan ketiga, sejauh mana sistem komunikasi berbasis teknologi dapat meningkatkan keterlibatan guru, siswa, dan orang tua. Lanjut, untuk tujuannya ada tiga juga. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang pentingnya komunikasi efektif dalam pendidikan. Yang kedua, mempermudah solusi berbasis teknologi untuk masalah komunikasi. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk pengembangan dan implementasi sistem. Oke, selanjutnya ada analisis sistem untuk fasilitasi komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Analisis sistem untuk fasilitasi komunikasi antar guru, siswa, dan orang tua adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi, merancang, dan mengevaluasi sistem komunikasi yang mampu meningkatkan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Pendekatan ini mencakup pemahaman terhadap kebutuhan pengguna seperti guru, siswa, dan orang tua, serta pengembangan solusi berbasis teknologi yang dapat mengatasi kendala komunikasi tradisional seperti keterbatasan waktu, akses informasi, dan keterlibatan aktif. Dengan analisis ini, sistem dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dua arah secara real time, mempercepat penyampaian informasi, serta meningkatkan transparansi dan kolaborasi dalam ekosistem pendidikan. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam membangun sistem komunikasi yang terintegrasi dan efektif? Yang pertama, kesenjangan akses teknologi. Tidak semua pengguna memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi atau koneksi internet yang memadai, yang dapat menghambat adopsi sistem. Dua, kurangnya transparansi informasi. Informasi yang tidak tersampaikan dengan jelas atau terlambat dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, kompleksitas pengguna sistem antarmuka atau fitur yang terlalu rumit dapat menyulitkan pengguna, terutama mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Yang keempat, keterbatasan waktu dan sumber daya. Guru, siswa, dan orang tua seringkali memiliki jadwal yang padat, sehingga sulit untuk mengolokasikan waktu untuk memahami dan menggunakan sistem baru.
Oke, baik lanjut. Sejauh mana sistem komunikasi berbasis teknologi dapat meningkatkan keterlibatan guru, siswa, dan orang tua? Efisiensi dan aksesibilitas informasi, yaitu sistem berbasis teknologi memungkinkan akses informasi secara real time yang sebelumnya sulit dilakukan dengan metode komunikasi konvensional. Guru dapat menyampaikan informasi terkait perkembangan siswa, tugas, dan jadwal dengan cepat melalui notifikasi otomatis. Orang tua juga dapat memantau kemajuan akademik anak mereka kapan saja tanpa menunggu laporan berkala. Sebanyak 90% guru, 85% siswa, dan 88% orang tua yang menjadi responden dalam penelitian menunjukkan kepuasan terhadap fitur ini. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Dengan laporan perkembangan siswa yang terstruktur dan mudah diakses, orang tua memiliki wawasan yang lebih mendalam terhadap proses belajar anak. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan terhadap institusi pendidikan, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara guru dan orang tua untuk mendukung perkembangan siswa. Lanjut. Lanjutannya yaitu 3, kolaborasi dan keterlibatan yang lebih baik. Fitur-fitur seperti forum komunikasi dan chat langsung memungkinkan diskusi dua arah antara guru, siswa, dan orang tua. Komunikasi yang lebih interaktif ini memfasilitasi penyampaian umpan balik secara langsung sehingga siswa lebih terbantu dalam memahami materi pelajaran. Sementara orang tua dapat berperan aktif dalam memantau dan mendukung pendidikan anak mereka. Dampak positif pada kualitas pendidikan yaitu kemampuan sistem untuk memfasilitasi komunikasi yang cepat dan transparan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung. Selain meningkatkan keterlibatan orang tua, sistem ini juga membantu siswa untuk tetap termotivasi dan terorganisir dalam proses belajar mereka, yang pada akhirnya berdampak positif pada hasil pendidikan secara keseluruhan. Lanjut. Selanjutnya kesimpulan. Jurnal analisis sistem untuk fasilitasi komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua menunjukkan bahwa sistem komunikasi berbasis teknologi memberikan solusi efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan kerjasama antara ketiga pihak, utama dan dalam pendidikan. Sistem ini mengatasi keterbatasan komunikasi tradisional dengan menyediakan akses informasi yang cepat, real time, dan terstruktur. Notifikasi otomatis, pengelolaan tugas, serta laporan perkembangan siswa menjadi fitur utama yang mempermudah semua pihak untuk tetap terhubung. Selain itu, laporan perkembangan akademik yang transparan memungkinkan orang tua memantau pendidikan anak secara lebih komprehensif. Sementara guru dapat menyampaikan informasi penting dengan lebih efisien. Fitur interaktif seperti forum komunikasi dan chat langsung memperkuat kolaborasi, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif. Sistem ini juga berdampak positif pada motivasi belajar siswa, partisipasi aktif orang tua, serta efisiensi pengelolaan tugas dan materi oleh guru, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, sebagai penutup, implementasi sistem komunikasi memberikan dampak positif, seperti komunikasi lebih efisien dan real time, partisipasi orang tua meningkat, serta mendukung pembelajaran siswa yang lebih efektif. Oke. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih.